Ini yang tepat. Paham? Paham? Makna ha antara naat man'ut harus sama ma'rifat lagi roh pas ma'rifat cuman ma'rifatnya idhofah. Paham? Jadi kalau diterjemahkan nanti finalnya terjemahan walau qasoda, kalau tak baca al-lughawi ya, kalau seperti kata Zaki man'utnya adalah bil janabati, maka terjemahnya gini: bila seandainya seseorang bertujuan dengan yang disebut jinabat, bertujuan pada maknanya al-lughawi yangnya ini kembalinya kepada jinabat yang secara bahasa. Paham? Jinabat yang berbentuk bahasa. Cocok apa enggak? Bisa saja cocok. Tapi kamu lihat jinabat bil janabati mudzakkar apa muannas? Muannas. Al-lughawi mudzakkar apa muannas? Muannas. Kenapa? Dari kata-kata lughawiyun. Al-lughaw dari kata-kata lughatun lughawiyun. Lek muannas sekudune ya kan, suratun makkiyatun ya kan, ya ayatun makkiyatun, itu lek muannas. Tapi nek mudzakkar rajulun makkiyun. Paham? Lah lek tok balekno nang janabati tidak sesuai. Maknaha maknan. Secara lafaz seolah-olah muannas karena akhiran alif, tapi maknanya adalah mudzakkar. Al-makna al-lughawiyyi al-janabati al-lughawiyyati. Paham apa dah? Ngono cara ngapasno nih. Lanjut. Al-lughawiyya kang al-lughawiyya. Ya. Al-lughawiyya kang bahasane. Kang bahasa. Kang bangsa. Al-lughawiyya kang bangsa bahasa. Bahwa utawi al-lughawiyya. Bahwa utawi maknaha al-lughawi. Bahwa utawi makna al-lughawi iku al-budu atau ya irtifa'a maksud irti kalimatnya apa? Isim apa fi'il? Ada fi'il ifti irta. Nah, Irtafa'a mongko ngangkat sapa angkat. Irtafa'a mongko terangkat sapa wong Apa hada sunahwi haidin ono ale ora kan? Nek ono ale nahwil haidi. Nah, Apa hada sunahwil haidi hada sepadane haid. Biniyatiha kelawan niat jinabah walau amdan lan senajan amane kosot iku sengaja walau nawa lamunnya sapa wong ala sura ing hadas cilik wa alailan iku tetep
ing atase wong akbarun utawi hadas gede. Irtafa'a mongko terangkat apa hadasu hadase wong an a'dha'il wudu'i saking pira-pira anggota wudu. Faqad halibloko ghaira ra'sihi kejaba kok enapa kok tak nasabno di kenapa ghaira tak nasabno kok ghaira kok gak ghairu atau ghairi? Kenapa Gong? Nasab apa jar apa? Rafa. Kalau nasab jadi adat istifna. Istifna dengan ghair. Peraturannya bagaimana? Kalamnya kalam apa? Kalam tam. Apa itu kalam tam? Ada mustathna minhu. Tam yang apa? Yang manfi apa yang mujab? Yang mujab apa itu tam mujab? Tidak ada awalan nafi. Peraturannya bagaimana? Kalau pakai ghair, kalau tam mujab, lafadz ghair berirab nasab, posisinya seperti mustathna. Tamma mustathna minhu illa nasaban. Qama al-qaumu illa zaidan. Lek tok waca ghaira maka menjadi adat istitsna. Kalau adat istitsna maka kamu harus mengulang lagi tentang peraturan istitsna. Ada istilah kalam tam, ada istilah kalam naqis. Ada istilah tam mujab, ada istilah tam manfi. Ini namanya baca kitab ilmiah. Paham? Jadi mau baca ghairah punya alasan, mau baca ghairi juga punya alasan. Boleh kamu baca ghairah, tapi harus punya alasan. Bisa ghairi? Kenapa? Jadi artinya peraturan adat istitsnanya tidak berlaku. Menjadi naat man'utnya mana? Allah ini. Paham? Ayo. Ghaira rasihi kejaba sirahe wong. Itla masha karena orang usapan iku maujud fil jinabati ing dalam jinabah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angel ya baca kitab itu ya. Ini apa itu? Ilmu. Apa-apa itu kalau tidak pakai ilmu maka orang itu bisa saja ngomong dengan sekehendaknya sendiri. Tapi kalau pakai ilmu, akhirnya orang itu hati-hati. Dengan ilmu ketahuan ini orang ini ahli ataukah tidak. Dengan ilmu juga ketahuan orang ini keliru ataukah benar. Hanya untuk menentukan baca ghaira ataukah ghairu ataukah ghairi itu perlu yang namanya ilmu. Padahal hanya menentukan harokat. Karena penentuan harokat itu juga
mempengaruhi penentuan arti. Penentuan arti mempengaruhi penentuan faham. Paham? Maka yang banyak mudzakarah sesama temannya supaya tambah, supaya ilmu itu tambah. Banyak mudzakarah, banyak mutolaah. Mutolaah dengan kepala banyak itu akan lebih memiliki pemahaman yang seharusnya, yang sebenarnya sebelumnya tidak kita pahami, memiliki banyak faedah. Karena dengan satu kepala kadang kita itu lupa, tapi dengan beberapa kepala tahu-tahu oh iya ingat. Mungkin kamu lupa tapi teman kamu ingat. Apa biar Pak? Makanya penting adanya mudzakarah. Itu penting, musyawarah kitab. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala au raf'il hadathi awil hadathil akbari aw an jami'il badani. Jadi ini gini, maksudnya musannif itu au-nya ini kan atof lainnya kemana? Niyatu raf'il jana badi. Berarti au niyatu raf'il hadathi. Paham? Lah raf'il hadathi di sini bisa langsung dijabarkan awil hadathil akbari. Berarti kalau ikut penjabaran yang awil hadathil akbari, niatnya berarti kamu awalkan dari niyatu raf'i, ya. Berarti niyatu raf'il hadathil akbari, ya kan? Bisa juga pakai makna yang kedua. Apa? An jami'il badani. Berarti niatnya niyatu raf'il hadathi an jami'il badani. Hah? Nyambung apa dah? Nyambung? Nyambung apa dah itu? Yang kecil-kecil? Nyambung dah? Ham? Nyambung? Hah? Nah makanya perhatikan au-nya itu huruf atof. Au-raf'il hadathi, atofnya kurung nang kurung, matan nang matan. Mata balainya mana? Hah? Apa? Loh, nggak memperhatikan kamu, ulang udah paham. Ini kita mengutamakan gramatika bahasa. Paham? Mengutamakan susunan untuk memahaminya. Kalau tidak paham susunannya, tidak paham ke kitab ini. Ngerti? Au-raf'il hadathi atofnya kemana? Paham? Ketoro oleh tidak memperhatikan dari tadi itu. Kemana? Kok iso fardhul ghusli kulo? Oh iya, oleh ndak apa-apa wis. Fardhi niyatu fardhil ghusli, oleh. Oke. Coba perhatikan berarti kamu. Paham? Atofnya intinya kepada niyatu fardhil ghusli, maktuf alaih. Maktuf alaihnya kemana? Fardhil ghusli, ya.
Kita lihat kematan apa? Raf'il jana hati. Paham? Berarti ada mudhafnya. Apa mudhafnya? Niyatu. Paham? Berarti di sini au raf'il hadathi berarti sama dengan au niyatu raf'il hadathi, atau niat mengangkat hadat. Hadat yang bagaimana yang dimaksud ditafsiri oleh pensyarahnya. Apa? Al-hadathil akbari. Berarti tidak disusun niatnya niyatu raf'il hadathi al-akbari. Paham? Ini yang pertama. Paham? Yang kedua, kalau disusun kan ada au an jami'il badani. Berarti sama dengan niyatu raf'il hadathi, kalau al-akbarinya tapi langsung an jami'il badani. Paham? Jadi niat pertama oleh niat ngangkat hadas janabat menutok, ya. Paham? Oleh niat ngelakoni fardu mandi, ya, oleh niat ngangkat hadat besar, ada kata-kata besarnya, atau niat ngangkat hadat dari seluruh badan. Paham? Paham? Nah, wa huma afdalu minal itlaqi. Kata-kata mengangkat hadas besar atau mengangkat hadas dari seluruh badan ini lebih bagus, lebih utama daripada hanya mengglobalkan dengan kata-kata al-hadas monotok. Paham? Paham? Kenapa? Kalau al-hadas monotok mungkin hadas kecil, mungkin hadas besar. Tapi karena prakteknya itu adalah membasuh seluruh anggota badan, berarti yang dimaksud adalah hadas besar. Tapi ketika ditentukan hadas besar, ya, ditentukan, tidak diglobalkan hadas monotok, ditentukan hadas besar, atau diglobalkan tapi menyebut yang ada pada seluruh badan, berarti kan tidak global lagi, ya. Paham? Kalau niat seperti itu, kenapa kok lebih utama? Fatajri fi jami'i ma dzukira li ta'arrudihi lil maqsudi fi ghairi raf'il hadathi. Mencakup seluruh hadas apapun sebabnya. Mencakup seluruh hadas besar apapun sebabnya. Entah sebabnya itu karena haid, entah sebabnya itu nifas, entah sebabnya itu ihtilam mimpi basah, entah sebabnya itu kumpul suami istri janabat. Berlaku untuk semua. Tepat pada sasaran li ta'arrudihi lil maqsud. Tepat kepada tujuan mandi. Memang tujuannya apapun hadasnya, apapun penyebab hadasnya, itu adalah hadas besar. Fi ghairi raf'il hadathi, di selain mengangkat hadas. Maksudnya gimana? Gimana dong? Gimana maksud takbir fatajri fi jami'i ma dzukira li ta'arrudihi lil maqsudi fi ghairi raf'il hadathi.
karena tepat sasaran pada tujuan di selain yang dianggap tidak berangkat hadas. Artinya ini, ya, artinya, umpamanya, kamu memutlakan niat menghilangkan hadas, menetap. Ada kemungkinan hadas itu terangkat, ada kemungkinan tidak. Kenapa? Karena mungkin hadas kecil, mungkin hadas besar. Kalau praktek kamu mandi berarti hadasnya hadas besar. Tapi kok umpamanya cuman setengah badan gitu toh, belum tentu hadas terangkat. Tapi dengan niat menghilangkan hadas besar, anggota badan yang terkena air otomatis terangkat hadasnya. Paham? Kemudian walistilzami raf'il mutlaqi raf'al qayyidi fihi. Awai. Yang eli. Walistilzami raf'il mutlaqi raf'al qayyidi fihi. Apa yang kamu pahami, Kung? Tidak paham? Paham yuk? Paham gini, aku sing maco, tak mau tolak apa? Nah terus maco aku gak paham ya? Gini, ketika awakmu niatnya menghilangkan hadas besar, ini global gak? Tanpa memandang sebab, global apa tidak? Global. Paham? Lah, ketika niat kamu global, hadas besar, tanpa memandang sebab, ya, otomatis, secara otomatis hadas-hadas yang tertentu, hadas besar yang disebabkan oleh sebab-sebab tadi itu, entah sebabnya jinabat, entah sebabnya apa itu, haid atau nifas atau wiladah dan lain sebagainya, masuk nggak ke situ? Masuk, paham? Nah ini yang dimaksud listilzami raf'il itlaqi raf'al qayyidi fihi. Paham? Ketika orang itu niatnya hadas besar secara global, otomatis menuntut ketetapan hadas-hadas yang disebabkan oleh apapun akan terangkat tanpa melihat qayyid atau alasannya. Seluruh alasan penyebab, ya, pada hadas besar di situ masuk kepada hadas besar. Paham ya kawan? Wallahu a'lam. Dimutolaah ya. Sebelum masuk dimutolaah. Ya. Jadi dasar orang belajar itu 3. Al-mutola'ah qabla dars, at-tafahum 'inda dars, wal muraja'atu ba'da dars. Lek kepingin kamu nyantol dalam ilmu, sebelum masuk pelajaran dipelajari dulu, sehingga di situ kamu sudah ada gambaran mana yang saya paham, mana yang tidak. Lah kemudian ketika pelajaran masuk kelas, kamu perhatikan pemahamannya, kamu cocokkan pemahaman kamu dengan keterangan atau penjelasan, sehingga di situ timbul nanti ketidakfahaman kamu terungkapkan sebagai pertanyaan, sehingga kamu tanyakan, pada akhirnya kamu paham.
Untuk supaya menancap di dalam hati kamu ilmu tersebut harus al-murajaah ba'da daras. Kamu murajaah lagi, kamu ulang lagi selepas pelajaran. Ini dasar orang belajar. Lek kamu memahaminya hanya ketika ngaji tok, maka terbatas pemahaman kamu. Setelah ngaji kok tidak kamu ulangi, maka hilanglah pemahaman kamu. Tapi lek sebelumnya kamu sebelum ngaji sudah kamu usaha memahami, kamu telaah dulu, pas ngaji kamu betul-betul usaha mencocokkan pemahaman kamu dengan penjelasan tafahum namanya. Kemudian setelah betul-betul jelas, setelah pelajaran kamu ulangi lagi, maka nanceplah ilmu itu di hati kamu, insya Allah kamu tidak lupa lagi. Paham ya? Wallahu a'lam. Salatullah